Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ulun akan membuatkan tutorial buat mengoreksi esai di e-learning. Nah, sebenarnya ini adalah video kedua. Tadi udah bikin video pertama, tapi ternyata itu ketika muncul tab baru dia tidak terekam. Jadi Ulun menggunakan aplikasi ini, semoga bisa ya. Langsung aja kita login di aplikasi e-learningnya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu ini di sini pasti sudah ada kursnya. Kalau punya saya itu tidak ada karena punya saya tidak saya masukkan. Nah, kita langsung aja kita cari kursnya. Nah, ini udah masuk di kursnya. Ketika Bapak Ibu udah masuk di kursnya, Bapak Ibu tinggal langsung pilih esai yang ingin dikoreksi. Nah, supaya saya tidak mengganggu esainya Bapak Ibu, saya pilih di sini adalah esai simulasi. Nah, kita klik aja. Untuk cara mengoreksi sendiri yang saya tahu itu ada dua ya. Ada dua, jadi nanti terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana yang paling enak menurut Bapak Ibu. Nah, ini saya hanya menyampaikan berdasarkan yang saya tahu. Untuk cara yang pertama, itu kita tinggal langsung klik yang attempt ini. Ketika kita sudah berada di dalam course esainya. Nah, itu kita klik aja di sini yang attempt-nya. Nah, ini akan langsung muncul semuanya. Nah, pertama kali muncul itu dia pasti random. Random seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengurutkan, misalkan saja anggap Bapak Ibu mengoreksinya lebih dari satu orang biar bisa berbagi. Jadi hanya berdasarkan kelas yang Bapak Ibu ampu. Nah, kita klik aja email address ini karena sortirnya dia menggunakan email. Nah, dia kalau kita klik pertama pasti ke abjad terakhir dulu. Nah, ini kalau saya rubah lagi karena saya terbiasa dari A ke Z bukan dari Z ke A gitu. Nah, ini tadi yang sudah ada nilainya hasil dari video pertama, tapi karena tidak bisa digunakan jadi kita abaikan aja. Nah, jadi untuk cara yang pertama ini ketika sudah tersortir seperti ini, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mencari kelas yang Bapak Ibu ampu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu mengoreksi sendiri, tidak masalah mau disortir atau tidak. Yang penting dia kalau tulisannya not yet grade seperti ini, itu berarti dia belum dikoreksi. Sifatnya koreksi ini pun dia adalah kita harus selesai mengoreksi, misalnya ada 5 soal esai, itu kita harus selesai mengoreksi ke 5 soal esai itu dulu, baru keluar nilainya seperti ini. Kalau kita belum selesai mengoreksi, dia akan tetap not yet grade. Nah, jadi pastikan ya Bapak Ibu selesai dulu mengoreksinya baru kelihatan nilainya. Jadi jangan kaget nanti kalau baru memeriksa 1 atau 2 soal dan ternyata status di sininya tidak berubah. Nah, ini kita klik aja ya untuk yang cara pertama tadi. Nah, kalau untuk cara pertama ini ketika kita klik yang not yet grade itu akan langsung muncul. Ini punya si Ahmad Fajri, ini akan langsung muncul semuanya ke-5 soalnya ya, dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, sebutkan tanggal ulang tahun SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, dia menjawabnya adalah 15 Desember. Nah, ini di dalam kolom putih ini adalah jawabannya ya Bapak Ibu. Untuk mengoreksinya, Bapak Ibu tinggal klik yang make comment ini. Ya, kalau nanti bahasanya bahasa Indonesia di tempat Bapak Ibu pokoknya taruhnya ada di bawah sini di atas respon history ya. Nah, nanti akan muncul tab baru seperti ini yang sama isinya, tapi di sini akan ada tambahan mark atau nilai nanti ya kalau tidak salah itu kalau bahasa Indonesia nanti munculnya. Jadi 15 Desember ini apakah benar atau salah? Nah, kalau misalkan jawabannya benar, di sini kan ada tulisannya 1, berarti 1 itu adalah maksimal nilainya, jadi tidak bisa lebih. Jadi kalau memang anak itu betul bulat betul 100%, maka jawabannya adalah 1. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengasih nilai kurang dari 1 karena memang dia kurang tepat, misalnya karena di sini tidak ada tahunnya. Saya mau ngasih setengah aja. Bapak Ibu bisa isi di situ 0,5, 0,8, 0,3 itu adalah bebas haknya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengasih nilai, klik aja di sini save. Nah, maka dia akan
tertutup otomatis, dan di sini akan muncul keterangan bahwa sudah dikasih nilai yaitu 1. Nah, jawaban nomor 2 itu 16, 15. Nah, kita kasih lagi nilai di sini. Nah, repotnya cara yang pertama ini karena klik-kliknya itu loh kalau menurut saya terlalu banyak, terlalu repot kalau menurut saya. Jadi klik lagi, kasih nilai lagi, dan kita harus menghafal jawabannya 1 sampai 5. Kalau menurut saya kurang efektif, saya pribadi ya. Nah, ini salah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang Bapak Ibu mau mengasih nilai 0, itu terserah. Tapi kalau saya salah, itu tetap nilainya 0. Seperti itu. Itu adalah bebasnya Bapak Ibu guru. 7.30 tadi betul, berarti jawabannya 1. Nah, ini sudah selesai kelimanya untuk 1 anak ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah selesai, ini kan dari atas tadi sudah kita jawab, maka di sini kita kasih finish review. Nah, dia akan kembali ke depan seperti ini. Itu kurang efektifnya menurut saya. Jadi ketika kita mau lihat sudah atau belum kita mau kita harus klik lagi attempt ini tadi. Nah, baru muncul Fajri tadi nilainya 24. Nah, ini Bapak Ibu di sini hanya mengoreksi ya. Nanti untuk menggabung nilainya itu tetap dari panitia. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir sudah mengoreksi disuruh menggabung nilai lagi. Tidak, nanti yang akan menggabungkan nilainya dari panitia. Nah, ini cara pertama ulun anggap sudah selesai. Nah, campur bahasanya. Padahal tadi mau menggunakan bahasa Indonesia biar bagus videonya, tapi tidak apa. Yang penting Bapak Ibu mengerti maksud dan tujuan dari videonya. Nah, ini kalau untuk cara kedua ya Bapak Ibu. Cara kedua sama ketika kita sudah di dalam course-nya ini tadi, kita tinggal klik yang tanda pengaturan ini. Di bawah sini kita pilih ada menunya manual grading. Nah, kita klik aja manual grading itu. Nah, di sini akan muncul seluruh soal esainya. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bedanya cara pertama dan kedua tadi, esai ini akan muncul per soal. Kalau yang tadi kan itu per anak, lalu kita klik akan muncul semua soalnya. Kalau menurut saya agak lama gitu. Kalau ini dia lebih simpel, dia langsung kelihatan di sini. Untuk dinilainya ada 512. Yang sudah dinilai ada 13, totalnya ada 529. Nah, jadi kalau kita mau menilai itu kita per soal. Jadi misalnya soal nomor 1, jadi semua anak itu akan muncul, tapi hanya untuk esai nomor 1. Nah, itu lebih mudahnya karena kita akan fokus dengan jawaban esai nomor 1 aja kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita mau menilai, kita langsung klik yang to grade ini atau grade all, itu bebas, bisa ya, sama aja keduanya. Jadi misalnya kita pilih yang grade all ini, munculnya pun akan sama tetap ya. Nah, di sini akan muncul question per page-nya ini ada 5. Nah, jadi 5 itu adalah 5 yang pertampilan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi semuanya untuk esai nomor 1. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu mengoreksinya beramai-ramai, bagaimana Bapak Ibu mengetahuinya apakah itu anak didik Bapak Ibu atau bukan? Nah, itu dilihat aja di ujung nama siswanya itu ada jurusannya. Nah, jadi kalau memang bukan anak didik Bapak Ibu boleh dilewati kalau misalkan tadi beramai-ramai ya. Nah, kalau tadi kan kita harus mengklik untuk memasukkan jawaban memasukkan nilainya. Kalau ini sudah tersedia di bawah sini, jadi tinggal kita masukkan. Ini tadi kalau misalkan saya mengoreksi semua ya. Jadi misalkan di sini Mariansah 70652 untuk kode pos SMK 2 itu salah. Nah, saya kasih 0. Ini 70123 betul. Nah, ini enaknya kalau menurut saya karena kita fokus dengan jawabannya. Kita cukup memperhatikan ini anak didik kita atau bukan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mengoreksinya beramai-ramai. Nah, kalau sudah 5 orang tadi, Bapak Ibu tinggal save and go to next page. Nah, ini dia nggak akan keluar, dia akan langsung menyambung aja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung sekalian, misalnya mau 50, klik aja di sini 50, lalu pilih change option. Nah, dia akan muncul langsung di sini untuk 50 siswa gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai 50 ini, tinggal klik save and next lagi.
Kalau misalkan mau jeda dulu boleh. Di atas ini klik aja yang back to the list question. Nah, dia akan balik ke sebelah sini. Nah, seperti yang Ulun sampaikan tadi, ketika kita belum selesai mengoreksi, itu dia di sini pasti tidak akan keluar nilai. Nah, Bapak Ibu, itu kalau cara yang dari saya ya, mohon maaf kalau mondar-mandir, dan kalau cara kedua tadi tidak Ulun praktekkan dengan lengkap karena panjang, kita harus mengoreksi satu-satu. Yang penting itu caranya tadi seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa hubungi saya secara pribadi atau hubungi Ulun secara pribadi. Salah dan hilaf Ulun mohon maaf. Itu aja yang bisa Ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.